adik-adik Wonderful Kids. Haleluya semuanya adik-adik Wonderful Kids yang di rumah, Mimi, Molly dan Milo. Apa kabar nih adik-adik yang di rumah dan Mimi, Molly dan Milo? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Yeay, kemuliaan bagi Tuhan. Oke, kita di sini mau memulai ibadah Wonderful Kids. Ya, ibadah Wonderful Kids. Oke, jadi adik-adik jangan lupa untuk siapkan apa? Alkitab. Ya adik-adik, oke sebelum kita memulai ibadah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu sepanjang hari bagi kami dan adik-adik Wonderful Kids. Hingga saat ini Tuhan, Engkau masih menempatkan kami Tuhan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dan juga adik-adik Wonderful Kids yang nantinya akan mendengarkan firman Tuhan dan menyembah dan memuji. Kiranya Tuhan Engkau menjamah hati adik-adik Wonderful Kids yang di rumah dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya sukacita melimpahi bagi hati adik-adik Wonderful Kids. Kiranya Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa dan Engkau menyertai mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan sepanjang ibadah ini Tuhan Engkau menjamah hati adik-adik Wonderful Kids. Syukur bagimu, haleluya, amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Yeay, mari bangkit berdiri adik-adik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang. Atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang, ku menang. Dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia mati. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku anak raja, ku anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya adik-adik Wonderful Kids, ini saatnya kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi hatiku dengan kasih-Mu. Betapa Kau puaskan jiwaku. Ku sembah Tuhan, ku tinggi
wonderful kid. Salam kemenangan iman. Apa kabar? Yes, luar biasa. Tuhan Yesus baik. Mari kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Woo! Wonderful kid, Pak Guru mengucapkan selamat Paskah buat kita semuanya. Dan hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang Paskah. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau baik. Pada saat ini Tuhan kami berterima kasih kalau Tuhan kami memperingati Paskah. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Yesus hidup, ada masa depan. Yesus hidup, ada jawaban doa. Yesus hidup, kami tidak takut lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya, ini hati kami yang percaya kepadamu. Ini telinga kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan ini mata kami yang memandang kepada firman-Mu. Firman-Mu yang ajaib, ya dan amin. Firman-Mu yang sanggup mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus, syukur Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, kami patahkan segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh jahat, iblis penipu engkau yang menghalangi berkat Allah tercurah. Kami tolak, kami hancurkan kuasa-Mu. Syukur Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Wonderful kid yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Wow. Wonderful kid. Puji Tuhan. Sampai saat ini kita sudah memperingati Paskah. Mari buka dulu Alkitabnya. Firman Tuhan katakan, mari kita buka. Yuk, Pak Guru mau ambil tentang Paskah. Bahwasanya Roma 28, salah. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dengarkan Pak Guru baik-baik. Wonderful kids yang dikasihi Tuhan. Ada satu peristiwa yang dekat dengan Bukit Golgota ketika itu. Pada waktu itu ada teriakan seorang serdadu. Ternyata memaksa ada seorang yang diangkat kayu salib pada pundaknya. Ayo jalan, berdiri. Lalu dia pukul itu orang. Dan kemudian ternyata yang mengangkat salib itu adalah Yesus. Yesus dipaksa jalan. Dia harus menaiki Bukit Golgota. Pada waktu itu ada seorang Simon dari Kirena. Serdadu ini melihat, kelompok serdadu melihat. Dia paksa, hei kamu, siapa nama? Saya Simon. Ayo bantu, angkat dia. Mereka paksa pemuda ini. Mereka paksa orang ini untuk mengangkat salib Yesus. Sampainya di Bukit Golgota. Hei, mana pakunya? Lalu mereka ambil paku. Yesus ditidurkan di atas salib. Tangannya ditaruh telentang. Lalu tarik. Kemudian satu paku yang begitu tajam. Paku sekarang. Lalu dipaku. Ada teriakan. Satu teriakan. Tangan itu terpaku. Dan darah keluar. Tarik satu lagi tangannya. Lalu tangan yang satu lagi dipaku. Belum sampai di situ. Kakinya dipaksa dengan keras. Mana pakunya lagi, segera cepat. Lalu kaki itu dipaku. Pertanyaannya adalah, kenapa Yesus harus dihukum? Kenapa tangannya dipaku? Kok kakinya dipaku? Lalu Yesus salibnya diangkat, diberdirikan
dimasukkan ke lubang, lalu salib itu berdiri. Bukankah orang yang tergantung di kayu salib itu orang-orang yang terkutuk? Kok Yesusku diperlakukan begitu kejam? Wonderful Kid. Pak Guru, bukankah Yesus tangannya untuk menyembuhkan orang lain? Bukankah Yesus tangannya untuk memberkati anak-anak ketika anak-anak datang kepada Yesus? Bukankah Yesus tangannya yang berkuasa itu, kapan dia menumpangkan tangan pada seorang ibu yang tua, yang bungkuk puluhan tahun, lalu kemudian dia bangkit berdiri. Bukankah Yesus menyembuhkan satu orang, bahkan dia membangkitkan seorang pemuda dari Nain. Tapi kok dipaku? Bukankah Yesus berjalan dari desa ke desa untuk menceritakan Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan telah mengurapi aku. Yesus memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Sehingga mata yang tertutup, mata yang buta jadi bisa melihat. Wonderful Kid yang dikasihi Tuhan. Itu semua dilakukan Yesus. Karena saking cintanya, tanda cinta Yesus buat Pak Guru dan juga buat Wonderful Kid. Alkitab mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut, neraka, menanti. Tapi Yesus, dia mau gantikan kita. Supaya apa? Supaya maut tidak berkuasa lagi buat Wonderful Kid. Yang ada adalah Yesus mati supaya Pak Guru hidup. Yesus mati supaya engkau Wonderful Kid hidup. Yesus mati supaya engkau punya masa depan. Engkau tidak gemetar lagi. Katakan amin. Itu dia. Yesus mati supaya dia terkutuk. Sehingga kita bisa bebas dari kutuk. Itu makanya barang siapa menerima Yesus, dia tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Tapi tunggu, ceritanya belum selesai. Lalu Yesus mati. Hari ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Wow! Dahsyat men, dahsyat luar biasa. Yesusku bangkit, Yesusku hidup. Kenapa? Itu berarti Yesusku sanggup untuk menjawab setiap doaku. Yesusku sanggup untuk memberkati hidupku. Luar biasa. Katakan amin. Yesus telah menang. Maut telah dikalahkan. Aku gak tahu hari esok. Tapi kebangkitan Yesus itu memastikan aku sanggup menghadapi hari esok. Karena Yesusku telah menang. Ketika Yesus bangkit, Yesus berkata demikian. Jangan takut. Apa Wonderful Kid? Jangan takut. Pegang dadanya. Katakan, aku tidak takut. Lebih keras lagi, aku tidak takut. Kenapa engkau enggak takut? Karena Yesusku sudah bangkit dari antara orang mati. Kematian tadinya menakutkan, tapi karena Yesus sudah bangkit. Wow. Pak Guru mau katakan kepada engkau. Dulu Pak Guru takut lihat orang mati. Boro-boro mati, lihat orang mati udah gemetar. Tapi ketika Pak Guru terima Yesus, beda. Beda banget, gak sama. The Wonderful Kid yang dikasih Tuhan. Ketika Yesus lahir, berita mengatakan, para malaikat bilang jangan takut kepada para gembala. Ketika Yesus bangkit, dia katakan, jangan takut. Kenapa?
Karena memang wonderful kid. Ketakutan melanda manusia. Ketakutan melanda dunia ini. Ketakutan melanda akan masa depan. Ketakutan melanda karena COVID, karena Omikron. Ketakutan melanda karena semua tidak ada yang pasti. Tapi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, beda. Wonderful kid. Suatu kali Pak Guru ada melihat dalam WA. The day is bad day. Hari ini hari yang buruk. Itu salah satu familinya Pak Guru. Pak Guru tegur dia. Kenapa kau katakan hari ini hari buruk? Bukankah semua hari harinya Tuhan? Lalu dia sampaikan. Ya memang semua hari harinya Tuhan. Tapi kan gak semua hari itu baik. Saya tertawa terbahak-bahak. Lalu saya ceritakan sama dia. Mungkin engkau melihat dari sisinya itu. Memang sepertinya engkau merasakan hari itu gak baik. Tapi dengarkan baik, hari Senin itu harinya Tuhan. Hari Selasa harinya Tuhan. Sampai hari Minggu harinya Tuhan. Yesus hidup untuk memastikan setiap hari itu hari miliknya. Sehingga ketika engkau hidup wonderful kid yang dikasih Tuhan, memang mungkin engkau menghadapi bad day. Tapi engkau berani mengatakan hari ini harinya Tuhan. Karena Yesusku hidup, dia sanggup mengubah bad day. Dia ada rencana dalam bad day itu menurut dunia ini untuk menjadi good day. Hari yang baik. Kenapa? Karena Yesusku hidup. Maut sendiri tidak bisa mengalahkan dia. Konon si bad day. Bukan birthday, bad day. Hari yang buruk. Ada. Nah wonderful kid yang dikasih Tuhan. Tapi lewat pasca hari ini. Pak Guru mau menyampaikan sama wonderful kid. Yesus mau. Ketika dia bangkit dari antara orang mati. Dia ketemu sama murid-muridnya. Lalu dia katakan ini. Karena itu, pergilah. Yesus mau berita tentang kebangkitannya. Berita tentang kebangkitannya. Berita tentang kebangkitannya. Diceritakan. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Itu makanya setiap orang yang berseru kepada nama Yesus diselamatkan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Wow. Tuhan Yesus punya rencana yang besar atas kebangkitannya buat wonderful kid, buat Pak Guru. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 16, kamu telah dipilih. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Yesus. Wow. Pak Guru sudah dipilih, wonderful kid, engkau sudah dipilih Tuhan. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Supaya kamu pergi ceritakan Yesus yang sudah bangkit. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kan bukan aku yang baptis, mungkin dah. Tapi tidak itu yang menjadi fokusnya. Pergi aja dulu. Beritakan Yesus. Bawa mereka kepada Yesus. Dan dilanjutkan adalah, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Luar biasa bukan? Wonderful kid. Tuhan gak pilih engkau karena engkau punya kemampuan. Tapi memang Tuhan pilih engkau. Karena dia begitu mengasihi engkau dan Pak Guru. Ceritakan Yesus. Beritakan Yesus. Alkitab Matius ditutup dengan satu kalimat. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa kepada akhir zaman. Mungkin mama dan papa pergi meninggalkan engkau. Atau mungkin orang-orang yang kau kasih meninggalkan engkau. Tetapi Yesus, dia hidup memastikan engkau gak pernah sendiri. You never alone. Tapi dia mau
supaya engkau dan Pak Guru memberitakan kabar baik. Memberitakan tentang pribadi Yesus. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Sebelumnya mari beri kemuliaan dulu buat Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Wow. Sekali lagi mari kita beri kemuliaan buat Yesus karena wonderful gift engkau yang dipilih Tuhan untuk pergi dan menghasilkan buah. Wow. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Mari katakan bersama Pak Guru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kurang keras lagi, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, Engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Itu berarti Tuhan, hari ini Tuhan, ada kemenangan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini biarlah setiap hari adalah hari kemenangan bagi kami. Setiap hari adalah hari yang sorak-sorak buat kami. Karena Yesus kami bangkit. Yesus kami hidup. Yesus kami hidup. Yesus kami hidup. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya. Karena Engkau hidup Tuhan. Ada hari esok. Karena Engkau hidup, aku gak gentar lagi menghadapi hari esok. Anakku, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Apa yang menakutkan engkau? Covid kah? Omikron kah? Apa yang menakutkan engkau? Coba tutup matamu. Apa yang menakutkan engkau? Apakah engkau takut kalau engkau ditinggalkan sendiri? Dari orang, papa, mama yang mengasihi engkau, apapun itu. Alkitab mengatakan dia hidup untuk menyatakan engkau tidak sendiri. Engkau disertai Tuhan. Bahkan dia janji sampai kepada akhir zaman dia sertai engkau. Tapi Yesus minta supaya engkau pergi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi katakan, Tuhan Yesus, ini aku Tuhan. Sekalipun lututku kecil, aku kecil Tuhan. Pakai aku Tuhan. Aku mau ceritakan nama Yesus kepada teman-teman, kepada keluarga, kepada orang lain. Yesusku hidup. Aku bangga punya Yesus yang hidup. Aku bangga punya Yesus yang hidup. Aku bangga punya Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai aku ya Tuhan. Pakai aku ya Tuhan jadi berkat-Mu. Jangan lupa Tuhan. Dalam nama Yesus. Sertai aku sampai kepada akhir zaman. Wonderful Kid yang siap untuk memberitakan Yesus. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Wow. Tuhan Yesus memberkati. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah saya, penuhi saya dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah saya, penuhi saya dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah saya, penuhi saya dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Hey 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 adik-adik Wonderful Kids. Ini saatnya kita ayat hafalan. Ikuti-ikuti kakak ya. Mazmur 119 ayat 116a.
Kuatkanlah aku sesuai dengan janjimu agar aku hidup. Yeay, kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Mazmur 119 ayat 116a. Kuatkanlah aku sesuai dengan janjimu agar aku hidup. Yeay! Wonderful kids, I am wonderful. You are wonderful. We are wonderful. Yeay! Milo, Bibi, tahu nggak? Molly senang kali hari ini. Kenapa kamu Molly? itu? Tiap Paskah, tahu nggak teman-teman, tiap Paskah inilah yang Molly tunggu-tunggu. Apa itu Molly? Dapat telur Paskah. Ya ampun Molly. Enak kali. Molly suka kali telur Paskah. Tiap Paskah, telur Paskah. Ajalah yang Molly tunggu. Baik kali kan? Aduh Molly, kita itu Oh. setiap Paskah bukan menunggu telur Paskahnya. Loh, jadi apa? Setiap Paskah kita itu bicara tentang Yesus yang rela mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua loh. Iya, betul itu Milo. Jadi setiap Paskah bukan bicara tentang telur loh Molly, tapi tentang Tuhan Yesus. Berarti Mimi, Milo, Molly ini salah kali lah selama ini. Molly itu senang karena cuma telur Paskah. Aduh, rupanya kita itu teman-teman sayangnya sama Tuhan Yesusnya, bukan sama telurnya. Iya kan? Iya Molly. Betul itu. Ampuni Molly ya Tuhan. Mulai hari ini Molly akan selalu ingat pengorbanan Tuhan untuk Molly dan kami semuanya. Sayang Tuhan Yesus. Sayang Molly. Sayang teman-teman. Haleluya. Haleluya. Hey adik-adik Wonderful Kids, ketemu lagi nih dengan kakak. Kakak Sylvia. Wah, semuanya pada sukacita ya dengarkan. Kak. Iya dong Kak. Kak Sukacita, kerasa kita sukacita. udah di akhir Oke, ibadah oke, kita oke. ini kan Kak. Iya dong. Oke. Iya. Nggak terasa ya udah penghujung. Ibadah kita hari ini. Ya Penghujung kan? apa? Di penghujung ibadah, ibadah kita. Kak. Oh iya kakak lupa. Iya, saking Maaf, semangatnya. Oke, kalau gitu sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan kakak akan memberikan apa? Hadiah stiker online. Hadiah. Ya benar sekali, kakak akan memberikan hadiah untuk adik-adik yang semangat beribadah hari ini. Oke, kita hitung sama-sama ya adik-adik Wonderful Kids. 1, 2, 3. Ini dia stiker telur. Semuanya pada sukacita menerima hadiah dari kakak. Bisa Kak. Terima kasih Kak. Oke, sebelumnya kita akan berdoa dulu sebelum mengakhiri ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan sukacita yang melimpah bagi adik-adik Wonderful Kids ketika mereka mendengarkan firman dari awal hingga akhir Tuhan. Kiranya Tuhan besok mereka Tuhan dapat menanam firman yang mereka terima tadi itu Tuhan. Kiranya Tuhan bisa mereka laksanakan sesuai dengan turut dengan firman yang mereka dengar Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka Tuhan, kiranya Tuhan Engkau menggenapi setiap janji-Mu kepada mereka. Dan Engkau memberikan kesehatan kekuatan bagi mereka dan keluarga mereka. Syukur bagi-Mu, haleluya, amin. Oke adik-adik jangan lupa like, komen,